Halo sahabat satu nama, selamat bertemu kembali, salam sehat. Dalam pembicaraan terdahulu, saya sudah mencoba menyampaikan latar belakang satu nama, latar belakang saya sendiri sebagai pemula yang mendirikan lembaga ini setelah kerjasama kita dengan USI Kanada mereda karena asumsi bahwa Indonesia berkembang baik pada periode tahun 2000 gitu. Nah, pada pembicaraan kemarin, pada pembicaraan terdahulu, saya telah menyampaikan selain latar belakang itu adalah mengapa satu nama melakukan pelayanan seperti yang sudah saya ceritakan itu. Dan kuncinya adalah, rujukannya adalah semangat kemurahan hati yang berasal dari pikiran dan hati untuk bekerja bersama dengan orang-orang kecil untuk meningkatkan martabatnya, menguatkan organisasinya. Mengapa menggunakan organisasi? Karena kami sangat yakin dari pengalaman pribadi saya selama sebelum satu nama itu berarti sekitar selama 35 tahun, pendekatan yang paling efektif itu adalah pendekatan kelompok. Karena ujungnya adalah kelompok itu adalah cara hidup orang Timur. Jadi orang Indonesia ini dianggap sebagai orang Timur, hampir semua suku, ratusan, ribuan, bahasanya juga bermacam-macam, ribuan juga, tapi mereka bisa hidup bersama, bisa bergotong royong, karena dengan cara gotong royong itulah mereka bisa saling menguatkan, saling menghibur, saling membantu, dan saling bekerja menjadi lebih dewasa. Gitu. Nah, pendekatan kelompok menjadi semacam strategi penting di dalam merubah posisi dan bahkan kesempatan dari orang-orang kecil untuk bisa maju. Nah, maka yang kedua ini, saya akan membicarakan mengenai bagaimana kami berjuang dengan orang-orang yang katakan terlantar. Kenapa? Yang pertama, kenapa kami memilih yang terlantar atau yang lemah, miskin, tertinggal, terisolasi, dan difabel? Karena itu adalah segmen masyarakat yang masih harus difasilitasi supaya bisa bergotong royong dan bisa saling bekerja sama untuk memperbaiki hidupnya. Gitu. Jadi kami ini menjadi semacam fasilitator, ya, menjadi semacam saudara yang membangun kesepakatan dengan masyarakat-masyarakat yang mau maju. Untuk masyarakat-masyarakat yang sudah maju, saya kira organisasi kami tidak diperlukan. Paling tidak, karena orang yang sudah maju, mereka bisa berkembang sendiri dan kadang-kadang menabrak yang lain. Tetapi paling tidak mereka sudah bisa mandiri lah. Tapi teman-teman saudara-saudara kita yang kita sebut KLMTDHJ, ya, jadi kelompok miskin, yang tersingkir, yang disabel, ini perlu difasilitasi untuk bekerja. Saya akan mulai dengan satu contoh yang dilakukan di NTT. Mengapa? Karena kami sudah melakukan hal yang sama di Jawa, di beberapa kelompok yang di pedesaan yang terisolasi juga. Lalu mencoba kami bandingkan. Kelompok ini ada di dusun Tanah Tareket.
Tanah Tarekat ini penduduknya tidak banyak. Mereka itu pindahan dari pantai selatan di NTT. Pada waktu terjadi semacam tsunami kecil. Dan tanah mereka tidak bisa lagi didiami dengan biasa, maka mereka pindah ke daerah lain dan mendapat bantuan dari suku yang lain yang tanahnya masih luas dan mereka tinggal di sana. Lalu bercocok tanam seperti biasa, air juga harus dicari dan sebagainya. Memang tempat-tempat yang ada airnya itu selalu menjadi tempat yang mereka pilih. Kenapa? Karena untuk daerah timur Indonesia ini memang kekayaan airnya dari tanah itu tidak banyak. Maka mereka sering hanya mengandalkan pada hujan. Bahkan kadang-kadang kami melihat sendiri bagaimana mereka mencari air, mengumpulkan air dari pohon pisang yang dikumpulkan untuk bisa diminum dan menyehatkan tubuh mereka. Nah, karena keadaan yang semacam itu, kami menasihati mereka atau menyarankan kepada mereka supaya berunding dengan kepala suku yang memiliki tanah itu serta keluarganya dan kelompok masyarakatnya, apakah boleh tempat yang sudah mereka tempati ini katakanlah diberikan atau dibeli atau diganti rugi dan akhirnya sampai mendapat sertifikat. Mengapa sertifikat? Karena masalah tanah yang entah tanah negara atau tanah suku itu harus memiliki dokumentasi yang jelas. Ini milik siapa? Supaya tidak terjadi konflik-konflik tanah yang sering menjadi masalah di komunitas mereka. Akhirnya mereka berhasil. Jadi mendapatkan izin tanah itu dihibahkan oleh suku di situ. Karena dihibahkan, akhirnya kami membantu untuk membangun rumahnya. Selain itu, kami juga menasihati bagaimana kalau sertifikat dipegang oleh perempuan, bukan oleh kepala keluarga laki-laki. Kenapa? Sering kepala keluarga ini pergi bahkan ke Malaysia, ke Sarawak, atau ke Jawa, atau ke daerah lain. Kenapa? Untuk bisa mengejar kehidupan yang lebih baik, sehingga keluarganya ditinggal. Gitu. Nah, tetapi juga ada masalah lain adalah kadang-kadang dia tidak kembali, tidak tahu kemana. Sehingga kalau sertifikat atas nama lelaki, ada kemungkinan nanti masalah-masalah yang harus dihadapi di masa depan. Itu fakta yang nomor satu. Fakta yang nomor dua adalah kayaknya status perempuan itu memang relatif dianggap lebih rendah. Jadi laki-laki itu yang membayar apa itu? Belis, bayar belis kepada keluarga dari yang perempuan. Maka kalau sudah belis dibayar, itu seolah-olah kekuasaan laki-laki menjadi sempurna, sehingga bisa melakukan apa saja. Dan itu tidak sering sih, tapi ada yang terjadi yang menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi sulit. Maka kami membantu membuat rumah dan akhirnya mengusahakan sertifikat asal bisa dilakukan rumah. Ternyata laki-laki tidak setuju. Mereka mengatakan ada di sini Bapak, itu yang harus pegang itu laki-laki. Perempuan tidak bisa. Gitu. Kenapa? Karena kami itu laki-laki itu kepala keluarga. Kami yang bertanggung jawab terhadap nasib seluruh keluarga gitu. Pada waktu kami ceritakan mengenai kasus-kasus yang di situ dan juga di daerah lain yang berdekatan dan mereka sudah mendengar juga kasus-kasus itu. Ya, tapi
kami tetap menyarankan supaya sertifikat dimiliki atas nama perempuan dengan maksud hampir tidak ada di daerah itu perempuan yang merantau ke daerah lain untuk mencari nafkah. Yang pergi itu laki-laki gitu. Jadi kami tetap kukuh supaya perempuan. Dan akhirnya mereka berunding, berdiskusi, dan kira-kira 1 bulan itu masih ramai, tapi ujungnya mereka sepakat, ya sudahlah, ini kan untuk kebaikan kita semua. Jadi kasus-kasus tadi kalau laki-laki pergi merantau itu kan udah biasa bagi kami. Maka memang kenyataannya semacam itu. Dan itu bisa, laki-lakinya bisa senang saja, tapi perempuan dan keluar anak-anaknya yang ditinggalkan itu bisa tidak nyaman. Karena itu mereka sepakat akhirnya udah kita sepakati saja sertifikat atas nama perempuan. Nah, ini kesempatan untuk membicarakan soal relasi laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Yang periode berikutnya itu disebut gender. Gender itu sebetulnya bukan soal siapa yang berkuasa antara laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana supaya hubungan dan posisi kerjasama penghayatan hidup ini antara laki dan perempuan saling menopang, saling menghargai status masing-masing. Itu akhirnya Tanah Tarekat menjadi istilahnya contoh, sehingga tatkala kita berbicara soal relasi laki-laki perempuan, kami berbicara soal Tanah Tarekat. Gitu. Sampai ke Timur Leste pada waktu kami berbicara soal itu, memberi contoh bagaimana perempuan bisa lebih dihormati kalau sertifikat juga dipegang oleh perempuan, dan itu juga memotivasi mereka untuk melakukan yang sama. Jadi inilah contoh yang pertama, bagaimana pendidikan tentang keluarga dan secara khusus itu membangun relasi yang positif, yang baik antara laki-laki dan perempuan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Syarat yang pertama adalah dialog. Harus ada dialog. Dan tidak boleh ada semacam mengesampingkan atau mengabaikan atau mau berpikir menangnya sendiri. Jadi dialog adalah instrumen yang paling baik untuk membangun kerjasama di antara warga. Ini contoh yang nomor 1. Sekarang saya mau mengambil contoh yang lain. Bagaimana kami itu berjuang dengan orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tertinggal. Akhirnya dari Tanah Tarekat kami ke Lembata dan ke Solor. Ya, ke Solor. Solor itu ada Solor Barat, ada Solor Timur. Solor Barat relatif lebih ramai, lebih maju sedikit, karena ada semacam ya pelabuhan lah, tempat berlabuh kapal-kapal. Solor Timur tidak bisa. Kenapa? Karena gelombangnya besar, daerahnya juga tidak terlalu bagus, tetapi ini di daerah yang relatif tersingkir juga. Lalu kami bekerja sama dengan 12 desa untuk mengusahakan supaya memiliki air bersih. Maka kami mulai dengan menghubungi Bapak Camat. Camat itu posisi yang paling penting di atas kepala desa. Camat sangat senang karena mendapat tawaran untuk bantuan pengembangan masyarakat. Akhirnya dibicarakan di kelurahan, kemudian di kelurahan dibicarakan dengan warga masyarakat. Dan Anda tahu bahwa daerah mereka itu kan transportasi, komunikasi masih agak tertinggal. Sehingga orang harus berjalan kadang-kadang beberapa kilo.
melewati daerah yang sebenarnya bukan jalan, tapi harus dijalani supaya bisa sampai di lokasi di kelurahan. Maka mereka berkumpul dan mendiskusikan apa yang menjadi prioritas pertama. Jadi dari 12 desa itu beda-beda banget. Ada yang memanggap nomor 1 air. Karena tanpa air kayaknya kehidupan tetap sulit gitu, karena daerahnya memang sulit. Nah, yang kedua adalah sumber airnya di mana? Jauh enggak? Sumber airnya bisa enggak diukur? Cukup enggak untuk warga, seluruh warga? Atau bagaimana caranya membagi kalau warganya terlalu besar supaya ada giliran, ada kerjasama sehingga semua orang mendapat bagian. Itulah instrumen-instrumen dialog musyawarah dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tertinggal, supaya mereka bisa membagi hidupnya. Dan ternyata kami mulai dengan yang paling jauh, Jadi satu desa yang saya lupa di mana, karena terlalu banyak desa yang didampingi satu nama. Mulai dengan identifikasi sumbernya di mana. Kemudian diukur. Setelah diukur, dilakukan strategi bagaimana kalau tidak cukup misalnya saja, mencoba menggabungkan dengan mencari sumber yang lain. Gitu. Atau kalau tidak, bagaimana pola untuk bergiliran sedemikian rupa sehingga ada kesempatan untuk menikmati air itu. Sebab kalau tidak melayani seluruh masyarakat, itu akan menjadi masalah besar karena ketimpangan fasilitas, ketimpangan akses kepada sumber air misalnya bisa menyebabkan konflik juga gitu. Jadi kita mencoba untuk menghindari berbagai kemungkinan atau potensi konflik yang bisa terjadi dari proses pengembangan masyarakat. Caranya apa? Seperti tadi sudah saya sebut. Wawancara, kemudian ada dialog, dan ada musyawarah. Yang paling penting musyawarah. Tapi untuk bisa musyawarah harus ada dialog dulu. Dialog dengan siapa? Dengan pimpinan-pimpinan. Dengan istilahnya, tokoh lah. Entah tokoh agama, entah tokoh pemuda, entah itu tokoh yang dihormati karena bisa menyembuhkan, ada macam-macam jenis tokoh. Nah, tokoh ini adalah orang-orang yang menjadi panutan. Mereka itulah yang dikumpulkan. Karena apa? Karena orang yang menjadi panutan itu kalau berbicara didengarkan oleh orang lain. Gitu. Sehingga kalau kita mau menyebarkan informasi kepada seluruh desa, kita harus mencoba mengidentifikasi siapa tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Dan tokoh-tokoh itu harus dikumpulkan. Dialog terjadi di situ supaya terjadi langkah lebih lanjut adalah musyawarah membicarakan seluruh desa. Pembelajaran yang penting sekali untuk membuat supaya masyarakat itu membuat musyawarah kesepakatan saling menghormati, gotong royong, dan menciptakan suasana damai. Itulah yang bisa membuat pembangunan terjadi. Jadi ada kesatuan relasi hubungan antar semua penduduk, antara warga masyarakat. Ada kesepakatan mengenai apa yang menjadi prioritas untuk ditangani. Dan akhirnya sampai bahkan untuk kasus air yang 12 desa itu adalah setiap desa selalu harus dimulai dengan proses-proses semacam itu. Jadi kepala desa dulu jadi semacam pamong-pamong dulu dihubungi paling atas camat, kemudian lurah, kemudian dengan wakil-wakilnya dan mengundang tokoh-tokoh warga, tokoh agama, tokoh mungkin guru itu juga biasanya selalu menjadi rujukan tokoh atau punya jabatan di aparat sipil negara, mereka juga tahu. Lalu mereka akan berembuk secara detail. Kami itu hanya memfasilitasi supaya terjadi. Memang kadang-kadang dikuasai oleh orang-orang tertentu untuk bicara gitu. Nah,
Kita harus menjelaskan, oke, mari kita bagi supaya semua mengeluarkan suara. Dengan demikian nanti tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada orang yang tidak dihormati, tidak ada orang yang merasa dikucilkan. Itulah syarat-syarat supaya terjadi. Nah, hampir 12 desa semua melakukan proses semacam itu, dan hasilnya adalah bahwa mereka bisa membangun saluran air, distribusi air dari sumber yang mereka miliki sendiri, yang mereka pelihara sendiri. Kadang-kadang sumbernya harus dihormati dengan cara ditanam tanaman-tanaman lindung yang besar, dan kita semua tahu untuk setiap daerah punya jenis tanaman lindung yang berbeda-beda. Tapi yang intinya adalah sumber air harus selalu dijaga supaya tetap mengalir, bersih, dan tidak menjadi sumber petaka dengan orang. Lalu diukur berapa besarnya. Mereka sudah bisa mengukur, misalnya diukur dengan setiap menit itu berapa liter. Dalam 1 jam berapa liter. Dalam 1 hari berapa liter. Lalu jumlah warga berapa. Lalu akhirnya bisa diketahui, oh kalau dalam 1 hari misalnya ada 10.000 liter, wah ini lumayan supaya bisa dibagi ke berapa keluarga. Keluarganya mungkin hanya sekitar ya 6.000, 7.000, udah lumayan itu, udah besar sekali. Gitu. Jadi sampai kemudian merancang berapa duit yang dibutuhkan. Nah, yang menarik adalah kalau saya bandingkan dengan proyek yang kami support di Jawa, misalnya di Pemalang. Pemalang itu ada 2 atau 3 yang sudah kami bangun. Kadang-kadang kami harus supaya terjadi proses gotong royong, masyarakat akur dan sebagainya, itu kami anggap lebih penting kadang-kadang daripada air. Karena air mereka juga sudah bisa. Sekarang kan hanya mempermudah transportasi air itu supaya bisa sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Yang terjadi adalah kami harus menyumbang sekitar 80% total misalnya. Beda dengan di daerah timur ini karena air tidak banyak, mereka kadang-kadang hanya membutuhkan sekitar, kami membantu sekitar 25 sampai 35%. Karena masyarakat sendiri sudah mengumpulkan uang. Karena mereka punya saudara-saudara yang bekerja di Surabaya, di Bali, di Jawa, di Jogja, atau di Jakarta, bahkan sampai ke Sarawak, sampai ke Malaysia. Jadi mereka berupaya betul cerita dengan saudara-saudara mereka yang bekerja di daerah lain, mengumpulkan untuk kepentingan masyarakat desanya, sebagai tanda mereka mengasihi desanya, mereka berasal dari desanya, bahkan warga di desa itu adalah bagian dari hidup mereka sendiri. Nah, ini pelajaran yang menarik dari 12 desa air bersih tadi.